semuanya, perkenalkan nama saya Rena Jaura. Saya Baby. Saya Juri. Saya akan mulai dengan pendahuluan, yaitu latar belakang dan rumusan masalah. Korupsi itu merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sudah ada, yang sejenis dengan kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi tentang korupsi itu adalah korupsi itu meningkat seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju di suatu bangsa pembangunan, semakin besar kebutuhan yang mendorong orang untuk melakukan korupsi demi memenuhi kebutuhan hidup yang ada. Pada dasarnya, korupsi adalah kejahatan gelap putih yang justru dilakukan oleh para aparat negara yang seharusnya memberantas tindak pidana korupsi. Perbuatan korupsi bisa masuk di dalam banyak bentuk. Perbuatan korupsi bisa mulai dari barang dan jasa yang menyalahi prosedur, suap, penyalahgunaan wewenang, pemberian dan penerimaan gratifikasi. Dan semua ini punya potensi atau resiko untuk membawa kerugian kepada perekonomian negara. Sekian dari saya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana dan apa pengertian dari korupsi. Pertama kali, menurut korupsi menurut Muhammad Ali adalah tindakan yang sangat buruk dan juga sangat butut, di mana korupsi sendiri menghambatkan dan juga tidak menghalalkan uang yang diberikan. Kemudian menurut Muhammad, korupsi adalah suatu tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan, di mana korupsi sendiri telah menyalahgunakan tindakan dan juga tidak memberikan kekuasaan dalam bidang. Dan menurut memahami, korupsi ini adalah suatu tindakan di mana menyalahkan kekuasaan dan juga posisi. Dan korupsi sendiri adalah mengambil dan juga tidak memberikan hak dan juga kewajiban yang ada diberikan, dan menyalahgunakan kekuasaan dan juga politik-politik yang ada. Di mana korupsi sendiri membuat tindakan yang negatif, di mana korupsi sendiri menjadikan kita sebagai warganya menjadi suatu dan juga tindakan yang menjadi negatif bagi kita sendiri. Di mana korupsi sendiri yaitu mengambil hak yang bukan milik kita, dan pengaruhnya sangat luas dan banyak, di mana sebagai kemiskinan dan juga banyak pengaruh lainnya. Kemudian kita lanjut ke dampaknya kepada budaya taat hukum, di mana pertama kali budaya taat hukum yaitu budaya yang dilakukan untuk menaatkan dan juga memberikan suatu pedoman bagi kita, di mana pengaruh terhadap budaya taat hukum yang pertama kali yaitu memberikan kita efektivitas dengan tidak percaya terhadap pemerintahan, di mana sesuai ini kita memberikan suatu percaya kepada pemerintahan kita, tetapi pemerintah kita sendiri yang tidak mempercayakannya kepada kita. Kemudian yang kedua, kita lanjut, yaitu kita tidak akan menjadi budaya taat hukum lagi, di mana negara Indonesia sendiri adalah negara hukum. Kita berpedoman pada hukum dan juga kita mengajukan hukum kepada kita dan tujuannya, di mana kita akan mulai tidak percaya dan juga mengurangi tahap budaya kita. Terima kasih dan sekian dari presentasi dari saya, dan kita lanjut ke topik selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat dan lemahnya budaya taat hukum. Nah, jadi korupsi dapat memunculkan persepsi masyarakat terhadap hukum bahwa hukum itu dilaksanakan secara transparan. Lalu dengan adanya ketahuan, adanya pejabat negara yang melakukan praktik korupsi, tentunya juga akan memberikan contoh yang sangat buruk bagi masyarakat yang menjelaskan bahwa hukum tidak dilaksanakan secara objektif lagi. Nah, jadi karena masyarakat sudah melihat secara langsung bukti nyatanya kalau proses ataupun hasil dari hukum itu seringkali dipengaruhi oleh uang, kekuasaan, maupun hubungan pribadi, tidak dengan keadilan. Nah, sebagai contoh, ada pejabat negara yang ketahuan melakukan
dapat berpikiran bahwa hukum tidak berlaku bagi semua orang, namun hanya berlaku bagi orang yang dapat bermain pada kebijakan yang sudah besar itu. Nah, disinilah mulai munculnya persepsi masyarakat bahwa hukum tidak lagi dapat dilaksanakan. Nah, adanya dengan kasus yang seperti itu, banyaknya kasus-kasus yang tidak diadili dengan keadilan, itu masyarakat berpikiran akan hukum itu tidak lagi sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan kepada masyarakat, namun hanya untuk tempat bermain para orang yang seperti mempunyai kekuasaan ataupun uang. Nah, di sini muncul sifat pasif pada masyarakat. Mereka akan mulai menolak dari hukum tersebut. Mereka akan mulai melanggar, seperti contohnya banyak kasus di luar sana. Contohnya seperti ada penyuapan, contohnya terhadap lembaga negara agar mereka dapat pelayanan yang lebih cepat dari orang yang biasanya. Dan juga pasti banyak juga seperti kasus-kasus kriminalitas yang akan muncul di luar sana seperti pembunuhan, pencurian, dan masih banyak lagi. Nah, jika kasus ini terus berlanjut, maka korupsi akan bertebaran terus di luar sana dan akan melemahnya juga kesadaran masyarakat terhadap budaya taat hukum, karena mereka akan berpikir bahwa hukum tidak ada gunanya lagi untuk dilaksanakan jika tidak dapat dilaksanakan dengan yang seharusnya, yaitu dengan keadilan. Di sini nanti lama-lama akan munculnya ke lingkaran setan dan korupsi akan bertebaran di luar sana. Sekian. Korupsi merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor seperti faktor hukum, budaya, sosial, dan ekonomi. Sistem hukum yang lemah, kurangnya pengawasan, serta ketiadaan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan memberikan peluang besar bagi praktik korupsi di negara dengan hukum yang tidak tegas. Lalu, pejabat publik atau individu yang berkuasa cenderung menyalahgunakan wewenang tanpa takut dihukum. Lalu, selain itu, norma sosial dan budaya yang toleran terhadap korupsi seperti pemberian uang izin atau penghindaran pajak mempengaruhi situasi. Ketika masyarakat menganggap korupsi sebagai hal yang wajar, praktik ini semakin meluas. Kurangnya pendidikan moral yang menanamkan nilai integritas dan kejujuran turut melemahkan budaya hukum. Faktor ekonomi juga memainkan peran penting. Ketimpangan ekonomi yang besar dan sulitnya akses terhadap pendidikan atau peluang ekonomi memaksa sebagian orang mencari cara instan. Kemiskinan dan ketidakadilan distribusi kekayaan semakin memperburuk situasi ini. Mengatasi korupsi memerlukan pendekatan komprehensif seperti reformasi sistem hukum, pendidikan karakter, pemberantasan penyimpangan ekonomi, serta upaya menciptakan transparansi. Langkah-langkah ini dapat mengurangi akar korupsi dan mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan bersih. Saya Gani Obama, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya pemberantasan korupsi. Jadi pertama-tama, seperti yang teman saya bilang, bahwa korupsi ini ada banyak aspek, seperti aspek politik, aspek hukum, aspek sosial, dan lain-lain. Juga ada beberapa kan akar-akar masalah yang dia bilang, seperti pengawasan yang kurang baik atau kurang ketat. Kedua, faktor ekonomi yang menimbulkan orang bisa melakukan korupsi. Dan ketiga, perbedaan dari sistem hukum yang baik dan yang benar dengan sistem hukum kita yang sekarang yang tidak terlalu ketat. Jadi pertama, upaya yang pemberantasan yang bisa saya katakan adalah mereformasikan sistem hukum. Kita bisa mereformasikan sistem hukum bisa dengan memberi peraturan-peraturan lagi atau yang baru, memperbarui peraturan-peraturan agar bisa lebih bagus untuk dipakai pada hari sekarang, dan yang ketiga juga kita bisa mengawasi dengan lebih ketat pada masyarakat sekarang. Jadi kalau misalnya faktor ekonomi paling
ada cara, yaitu mengurangi perbedaan dari orang yang kaya dengan orang yang miskin. Karena orang yang miskin akan tergolong lebih sering melakukan korupsi, karena mereka merasakan bahwa tidak ada cara lain untuk hidup dalam hidup dia.